jangan ritual. Terus ya. Halo teman-teman, aku Aruna. Yuk, hari ini aku ajak kalian main ke kebun binatang Gembira Loka. Kita bisa lihat banyak sekali hewan yang seru. Ada gajah yang jinak, penyu, kura-kura yang besar, flamingo, kambing lucu, monyet bergelantungan, burung, singa, panda, dan masih banyak lagi. Itu ada panda. Capek. Capek kok. Kita juga bisa naik perahu di danau. Pokoknya seru deh. Mau beli boneka hewan? Di sini ada juga loh. Domba, bola domba. Ikuti terus perjalanan aku ya. Itu dinosaurus. Woi ini. Hei, kamu udah di sini ya? Ya, Udah dari tadi belum? udah. Hah? Udah dari tadi. Udah dari tadi. Ayo beli tiket dulu ya. Ya. 5. Gratis naik kereta dan kapal, terima kasih. Gembira Loka Zoo berada di pusat kota Jogja. Tepatnya di Jalan Kebun Raya, nomor 2 Kota Gede, Yogyakarta. Satu tiket sudah gratis kereta sama kapal ya, Pak? Hanya sekitar 15 menit dari Malioboro. Jadi kalau kalian lagi liburan ke Jogja, jangan lupa mampir ke sini ya. Buka Google Maps, ketik saja Gembira Loka Zoo Yogyakarta, pasti ketemu. Diantar mas-mas Gojek atau Grab, pasti juga sampai kok. Mau naik andong atau becak juga bisa. Tinggal milih saja ya teman-teman. Harga tiket masuk per orang 75.000. Itu sudah gratis naik kapal dan kereta ya. Anak-anak pasti senang diajak ke sini. Mereka bisa bermain dan belajar tentang alam dan hewan-hewan kan? Itu binatang kuda poni beneran loh, bukan anomali. Berasat ya? Ayo berasat ya? Ayo. Ayo, terus. Yeay. Happy gak? Happy gak? Coba naik lagi. Ayo. Ayo merosot lagi. Merosot ke sana, merosot ke sana. Ke sana, gantian ke sana. Ayo. Ayo, Mas ayo. Ayo sini, merosot sini. Wih. Ayo lagi yuk, siapa? Awas, awas. Jika teman-teman capek jalan terus, kalian bisa naik kereta mini di halte ini ya. Ini boleh Mas? Sini boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Ingat saat di depan tadi ya, naik kereta ini nggak perlu bayar lagi ya teman-teman. Sudah include saat beli tiket. Dengan adanya kereta mini ini sangatlah membantu, terutama untuk lansia atau siapapun yang berwisata ke sini dan capek jalan kaki.
Bagaimana nggak capek? Lokasinya memang sangat luas loh. Gembira Loka didirikan di atas lahan seluas 22 hektar yang separuhnya berupa hutan lindung. Ide awal pembangunan kebun raya dan kebun binatang Gembira Loka berasal dari keinginan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada tahun 1933 akan sebuah tempat hiburan yang di kemudian hari dinamakan Kebun Rojo. Halo. Temanmu ya? Ide tersebut direalisasikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan bantuan Insinyur Karsten, seorang arsitek berkebangsaan Belanda. Insinyur Karsten kemudian memilih lokasi di sebelah barat Sungai Winongo karena dianggap sebagai tempat paling ideal untuk pembangunan kebun rojo tersebut. Namun akibat dampak Perang Dunia Kedua dan juga pendudukan oleh Jepang, pembangunan kebun rojo terhenti. Pada saat proses pemindahan ibu kota negara dari Yogyakarta kembali ke Jakarta di tahun 1949 setelah selesainya Perang Dunia II, tercetus lagi sebuah ide untuk memberikan kenang-kenangan kepada masyarakat Yogyakarta berupa sebuah tempat hiburan dari pemerintah pusat yang dipelopori oleh Janwismadi dan Hadi. Ide tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat Yogyakarta, akan tetapi realisasinya masih belum dirasakan oleh masyarakat. Hingga di tahun 1953 dengan berdirinya Yayasan Gembira Loka Yogyakarta yang diketuai oleh Sri Paduka KGPAA Paku Alam 8, maka pembangunan kebun rojo yang tertunda baru dapat direalisasikan. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya 1959, KGPAA Paku Alam ke-8 menunjuk Tirtowinoto untuk melanjutkan pembangunan Gembira Loka. Dipilihnya Tirtowinoto karena yang bersangkutan dinilai memiliki kecintaan terhadap alam dan minat yang besar terhadap perkembangan Gembira Loka. Ternyata sumbangsih Tirtowinoto yang tidak sedikit, baik dalam hal pemikiran maupun material, terbukti mampu membawa kemajuan yang pesat bagi Gembira Loka. Puncaknya di tahun 1978, ketika koleksi satwa yang dimiliki semakin lengkap, sehingga pengunjung Gembira Loka semakin meningkat. Dilus jangan ritual, dilus ya. Ini apa? Namanya ini blue tangsin, nggak ada biru. Ini nggak apa-apa nak, lihat mama nak. Ini apa ya mas? Gagal panen blue tangsin. Apa aja ya dek? Kalau kan Fani enggak ada. Berani nggak kita mulai? Nggak berani. Visi Gembira Loka melestarikan tumbuh-tumbuhan dan satwa sesuai dengan alam habitatnya, sehingga bisa bermanfaat bagi alam dan kehidupan manusia. Misi Gembira Loka 1. Tempat pengembangan dan pelestarian jenis-jenis tumbuhan. 2. Sebagai paru-paru kota dan cadangan air resapan di kota Yogyakarta. 3. Sebagai lembaga konservasi yang mampu mensejahterakan satwa dengan memelihara dan merawat satwa sesuai habitatnya. 4. Mengembangbiakan tumbuhan dan menangkarkan satwa dengan menjaga kemurnian, genetik, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. 5. Pusat penelitian satwa yang mampu memberikan informasi mengenai jenis satwa, habitat satwa, pakan, cara reproduksi, dan perawatan satwa
guna menunjang pelestarian satwa. Enam, sebagai sarana pendidikan yang mampu memberikan informasi tentang satwa, sehingga menambah pengetahuan akan manfaat pelestarian satwa di lembaga konservasi. 7. Untuk penyadaran kepada masyarakat untuk mencintai dan melestarikan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan. Biawak pohon hijau. 8. Tempat rekreasi berwawasan lingkungan agar lebih dirasakan manfaat atas keseimbangan dan kemanfaatan ekosistem yang ada. 9. Mengembangkan tempat rekreasi yang kreatif, menarik, dan edukatif. 10. Melakukan promosi untuk memperkenalkan, meningkatkan, dan menjaga kunjungan. Mau apa lagi? Bobok dulu, jangan diganggu. Gembira Lokazu berfungsi sebagai lembaga konservasi yang aktif, tempat di mana spesies langka seperti orangutan, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera mendapatkan perlindungan dan perawatan terbaik. Pengalaman ini memberikan nilai edukasi yang sangat tinggi. Kamu tidak hanya melihat hewan-hewan ini, tapi juga bisa belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan peran kebun binatang dalam mencegah kepunahan. Papan-papan informasi yang informatif dan jelas akan memandumu memahami habitat asli, pola makan, dan perilaku unik dari setiap satwa. Ini adalah pelajaran biologi terbaik di kelas terbuka. Pangalannya Blong. Ayo, bapaknya anaknya. Itu ada buaya beneran, bukan buaya darat. Itu Boyati tuh. Selain itu ada panda. Gambar beruang. Kita ada panda. Ada panda. Tuh. Ada lagi ya.
Hayo, kamu takut nggak sama harimau? Harimau itu binatang buas loh, pemakan daging atau karnivora. Singanya lagi bobok. Singa juga termasuk binatang pemakan daging atau karnivora. Mas Kinara tuh gak mau ngambilin macan karena apa? Macannya sudah bisa siapa? Terus yang di sini kan kita menjumpai harimau. Kalau begitu ayo kita semuanya fokusnya di atas. Jadi tadi ada beberapa ekor apa? Apa jadi? Marmut. Ya, marmut itu biasanya lebih kecil dibandingkan marmut. Ada nggak kira-kira yang pelihara marmut? Marmut itu makanannya apa kalau marmut? Yang bergelantungan itu apa, hayo? Monyet, kera, orang utan, atau apa? Jawab di kolom komentar ya. Diberi nama siapa mas? Diberi nama Upin sama Ipin katanya. Ayo kita sama. Capek. Capek loh. Capeknya. Ayo kita. Ayo ya. Ayo. Selain aspek edukasi, Gembira Lokazu juga menawarkan berbagai wahana rekreasi yang membuat kunjunganmu semakin berkesan. Kamu bisa menjelajahi danau buatan dengan kapal untuk menikmati pemandangan. Oke, kita mau naik kapal dulu ya teman-teman. Budayakan antri, nggak boleh nyerobot ya. Hei. Itu 50 orang lebih, mungkin masih muat kapalnya. Sekali lagi, naik kapalnya udah nggak bayar lagi ya teman-teman. Udah include saat pembelian tiket masuk. Bentuk bangunan di tengah danau ini mirip kapal ya teman-teman.
Mengitari danau ini dengan kapal, durasinya kurang lebih 10-15 menit. Jalannya pelan saja memang. Menikmati ombak bergoyang, sekalian relaksasi. Bisa juga untuk stres rilis loh. Hehe. Tenang, damai, syahdu, bener kan? Gak akan mabuk naik kapal ini. Beneran, kalau sampai mabuk, kebangetan banget sih. Suasananya yang sejuk dan asri, dengan pepohonan rindang, membuat tempat ini sangat ideal untuk bersantai dan melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Kebun binatang adalah tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga atau teman. Kamu bisa berinteraksi, berdiskusi tentang hewan yang dilihat, dan membuat kenangan baru. Ini bisa jadi pengalaman yang hangat dan mempererat hubungan. Intinya, kebun binatang itu lebih dari sekadar tempat hiburan. Itu adalah tempat di mana kita bisa belajar, peduli, dan bersenang-senang pada saat yang sama. Bagi kalian yang mau naik speedboat, perlu bayar lagi ya teman-teman. Itu nggak include di tiket masuk. Naik speedboat cocok buat kalian yang lebih menyukai tantangan. Karena naik kapal yang ini santai banget jalannya. Beneran bisa ketiduran kalau pas capek. Berlabuh juga akhirnya. Turun yuk, lanjut jalan kaki.
Mas, hati-hati. Kalau masuk ke souvenir, kalian mau beli apa? Ada macam-macam boneka hewan loh. Itu. Saya kawan. Siapa yang apa? Ikan. Ikan. Loh, kamu lewat mana itu? Pengen domba. Domba, lewat domba. Lucu Oh. Domba. Jadi boneka sama boneka penguin kan? Aku naik kereta mini lagi ya, capek. Mari yang keempat yang menuju ke arah pintu keluar timur atau pintu A, turunnya sini. Tinggal jalan ke depan, ntar ada jembatan, belok ke kiri. Beli es krim dulu ah, haus. Ya, saya. Ayo.
dinosaurus. Teman-teman, makasih ya sudah ikutin perjalananku di Gembira Loka Zoo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Aku doakan rezeki kalian lancar, sederas air terjun yang tak pernah kering. Amin. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.